Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di modul baru ya, namanya Computer Networking. Jadi modul ini modul yang sangat penting ya, terutama di software engineering, karena em, semua software di dunia ini pasti memerlukan networking. Ya, pada akhirnya pasti memerlukan networking. Jarang sekali, mungkin hampir tidak ada software yang berdiri sendiri gitu ya. Ketika kita misalkan coding bahasa C, coding bahasa Java, dan kita pakai DBMS, semuanya itu jarang banget ya yang hanya memakai satu tipe program itu aja gitu. Jadi kebanyakan hampir semua program software di dunia ini pasti akan berhubungan dengan software lain ya. That's why kita perlu namanya computer networking supaya kita bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain gitu. Karena di dunia ini nggak bisa, apa ya, software itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Mungkin bisa berdiri sendiri ya, tapi mungkin udah di zaman-zaman apa ya, mungkin sebelum tahun 2000 gitu ya. Tapi setelah internet muncul, banyak banget software-software yang memanfaatkan internet ini ya, sehingga sampai sekarang segala hal ya memerlukan internet, memerlukan networking. Sekarang pun ya, ketika gua merekam ini kemudian mengupload ke YouTube, itu perlu networking. Kalian melihat video ini perlu networking ya. Mungkin kalian mau main game, game online perlu networking juga. Atau mungkin kalian mau main game offline, kalian pasti download dulu kan dari App Store atau Play Store. Itu juga memerlukan networking gitu ya. Nah, that's why modul ini sangat-sangat penting ya. eh untuk kalian pelajari gitu. Mungkin bisa bisa lebih penting daripada database ya, karena bisa aja software nggak ada database, bisa aja. Tapi kalau networking, sangat sedikit jumlah software yang berdiri sendiri gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung di struktur kontennya ya. Yang pertama tentu kita kasih pengenalan dulu ya ke networking itu apa gitu. Kemudian kita belajar mengenai kabel ya, kabel yang dipakai di komputer-komputer atau di device. Nah, di sini ada namanya layer satu. Kalian nggak perlu bingung dulu maksudnya layer satu itu apa ya. Jadi, layer satu ini adalah sebuah layer yang ada di dalam ini ya, OSI dan TCP/IP layer. Nah, jadi di networking nanti ada berbagai macam layer ya, berbagai macam lapisan ya. Dari lapisan satu, 2, 3 sampai nanti ada 7 gitu ya kalau di OSI. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang layernya, kita akan belajar tentang layer di atas cabling, yaitu ada MAC address, switch, sama frame, yaitu di layer 2. Kemudian layer 3, dia ada IP address, ya, router, subnetting. Nah, kemudian kita juga uh, memperdalam lagi ya, karena mungkin ini terlalu banyak, jadi gua mau pecah jadi dua video aja gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana cara device itu mendapatkan IP address gitu ya. IP address assignment, ada yang static, ada yang dynamic. Kemudian kalau yang dynamic dia ada di SCP. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Kemudian ada paket juga. Paket itu adalah sebuah data yang dikirimkan di layer 3 gitu ya. Kemudian di video selanjutnya kita akan belajar TCP, UDP ya, port dan segmen. Ini ada di layer 4 ya. Satu layer di atasnya lagi. Jadi pengenalan singkat aja ya, semakin layer itu semakin bawah atau semakin kecil, ya hal ini dekat dengan physical network, physical infrastructure ya, contohnya seperti kabel. Kabel bisa kita lihat gitu ya. Kemudian layer 2 di atas kabel itu kalian udah kayak nggak bisa lihat lagi. Tapi ini sangat-sangat sederhana gitu ya secara protokol. Kemudian layer 3 ini mereka di atas layer 2, jadi lebih nggak bisa kelihatan lagi, lebih apa ya, lebih kompleks gitu ya secara protokol gitu. Jadi level satu itu physical, seperti kabel kita bisa pegang secara langsung gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin itu aja ya short introduction-nya ke layer-layer supaya mungkin kalian nggak bingung melihat struktur kontennya ya. Kemudian kita balik lagi ke layer 3 ya sebenarnya. Routing. Kenapa nggak gua masukin di sini? Karena routing tuh termasuk materi yang cukup rumit ya, dan
mungkin kurang apa ya, kurang sepenting itu kalau kalian hanya seorang software developer gitu. Tapi kalau misalkan kalian berada di dalam industri network, ini sangat penting ya. Jadi that's why ya gua taruh ini di setelah layer 4 ini biar biar kalian paham dulu layer 4 itu seperti apa baru routing. Karena menurut gue ini jauh lebih penting ya daripada routing. Oke, untuk nextnya ada layer 5 sampai 7. Gua gabung aja karena 5 sampai 7 ini sebenarnya bisa dikompres ya teman-teman. Bisa dikompres jadi beberapa protokol ya. Contohnya seperti SSH ya untuk mengontrol komputer lain gitu. HTTP yang membuat website seperti sekarang gitu ya. SMTP seperti email, FTP mengirim file, NTP itu network time ya supaya satu device dengan device lain memiliki waktu yang sama gitu ya, even sampai ke detik-detiknya atau milinya. Kemudian LDAP ini directory ya, directory service yang mungkin dipakai di enterprise level. Kalau secara personal mungkin nggak terlalu dipakai gitu ya. Ini semua namanya the application layer ya. Dari 5 sampai 7 kita akan belajar ini. Ini bakal banyak sih karena gue mau coba mempraktekkan gitu ya. Nggak hanya menunjukkan, tapi gue juga mau mempraktekkan gimana HTTP itu gimana, SSH gimana, dan sebagainya. Oke, next ada network naming. Jadi network naming ini include seperti DNS ya, Dynamic Name Domain Name Service. Jadi gimana kita dari sebuah IP address yang hanya angka-angka kita bisa convert itu ke dalam suatu string ya, suatu teks yang bisa dibaca gitu. Misalkan seperti youtube.com gitu ya, instagram.com. Sebenarnya youtube.com itu belakangnya adalah sebuah angka-angka gitu ya, misalkan 13.56 titik 212 titik berapa misalkan 01 gitu. Ya, jadi network naming bisa membuat hal yang serumit ini lebih gampang dibaca seperti ini youtube.com. Kemudian kita baca network security, gimana cara kita protect ya atau menjaga sebuah network agar aman dari serangan. Apa aja komponen-komponennya. Jadi di di network security nanti ada beberapa device atau beberapa fungsi ya untuk mengamankan sebuah network. Kemudian ada advanced network device ya, seperti contoh seperti VPN, proxy, VLAN. Nanti kita belajar semua tentang ini. Kemudian ada IPv6, IP version 6 ya. Jadi di sini kita belajar IP version 4 ya di sini. Ya mungkin sekarang kita masih lagi pakai juga ya IP version 4. Tapi in the future nanti kita bisa aja beralih ke IP version 6. Sekarang pun udah banyak sih sebenarnya kita pakai IP version 6, tapi kurang kelihatan. Yang masih kelihatan banyak yaitu IP version 4 di pada saat ini ya, saat video ini dibuat 2024. Kemudian connectivity, ini kita belajar bagaimana cara komputer kita yang di rumah atau HP kita yang di rumah, bagaimana cara bisa connect dengan ISP ya. Bagaimana kita bisa connect dengan internet provider. Contoh internet provider di Indonesia ya, seperti Telkomsel, Indosat, XL dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana cara HP kita ya connect dengan mereka gitu. Itu adalah connectivity. Kita akan juga belajar banyak tentang history ya di sini, sejarah connectivity. Karena sekarang itu mungkin jauh lebih seamless atau jauh lebih gampang daripada zaman dulu. Ya, zaman dulu itu banyak yang lumayan ribet ya untuk melakukan koneksi antara device kita dengan service provider, internet service provider. Kemudian kita bahas juga tentang WiFi, teknologi-teknologi WiFi-nya, standar-standarnya apa aja gitu. Karena WiFi juga sekarang sering banget dipakai ya. Kalau kalian ke hotel, ke cafe, udah nggak pakai kabel semua ya. Mungkin kalau di rumah, mungkin kalian bisa pakai kabel gitu di PC ataupun di tempat kantor kalian ya, ataupun di tempat kerja kalian mungkin masih pakai kabel. Tapi untuk for most of the people, mereka pakai WiFi atau wireless. Kemudian ada SNMP ya, dan bahas SNMP yaitu untuk monitoring sebuah network ya.
Ini udah termasuk advance sih. Ini juga advance ya, SDN, Software Defined Networking, dimana kita kalau apa ya, mengonekkan satu device dengan device lain, ya itu udah pakai software ya, bukan pakai dengan physical lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir kita juga bahas tentang IoT, Internet of Things, protokol-protokolnya apa aja supaya cepat gitu ya. Karena biasanya device IoT itu kecil banget teman-teman ya, secara resource, secara CPU, secara input output, semuanya itu kecil. Jadi kita harus memanfaatkan sebuah protokol yang jauh lebih ringan gitu. Kita juga bahas tentang industrial system juga ya di IoT, seperti ICS, terus SCADA gitu. Oke, untuk kontennya semua seperti ini ya di komputer networking. I hope ini apa ya, uh, bisa menjawab semua ya, semua kebutuhan kalian, semua curiosity kalian tentang komputer networking. Jadi seperti itu ya. Untuk network security di sini mungkin gua nggak akan terlalu detail banget ya, karena sebenarnya ini juga overlap dengan modul lain ya. Nanti juga ada modul tentang cyber security. Jadi ini termasuk modul di cyber security. Jadi to be honest, gue masih belum menyelesaikan semua ini ya. Jadi ya let's see nanti akan seperti apa network security ini. Oke, langsung aja ya kita mulai. Introduction to networking. Jadi kenapa sih kita perlu networking ya? Gue sudah menjelaskan ya di awal-awal tadi kenapa kita perlu networking dan kenapa ini penting ya. Karena yang pertama ada namanya resource sharing ya. Resource sharing ini maksudnya gimana? Maksudnya komputer itu punya limitation teman-teman ya. Komputer, satu laptop atau satu HP atau satu server ya, itu punya limitation, punya keterbatasan ya. Bahkan server yang paling kuat sekalipun dia ada batasnya. Ya. Dia ada maksimum CPU-nya berapa, maksimum RAM-nya berapa gitu ya. Sedangkan kebutuhan di dunia ini nggak terbatas teman-teman. Ketika ada apa ya? Ketika ada seorang membeli HP baru atau membeli laptop baru atau membeli apapun ya, device-device yang baru, itu nggak terbatas gitu. Tidak ada otoritas yang membatasi jumlah device di dunia atau jumlah apa ya, jumlah session, network session di dunia ini nggak ada. Jadi kebutuhan demand-nya itu sangat tidak terbatas, tapi supply-nya itu terbatas gitu ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri ya komputer. Jadi kita bayangkan aja YouTube server ya, server YouTube yang melayani semua orang di dunia ini ya. Bayangkan aja sekarang misalkan ada let's say 100 juta orang yang menonton video YouTube secara bersamaan. Nggak ada satu komputer pun ya, bahkan komputer paling powerful di dunia yang bisa menangani itu ya. Nggak ada. Jadi perlu namanya resource sharing. Jadi perlu ada beberapa komputer yang berkoordinasi untuk melayani semua orang di dunia ini gitu ya. Itu use case pertama, kenapa kita perlu networking. Kemudian yang kedua, ada namanya communication, information sharing, dan collaboration. Ya, ketika kita mungkin karena COVID kemarin ya, semua kita mau sekolah, kita mau kerja, kita mau shopping, semuanya lewat internet gitu. Ya, jadi kolaborasi ya, kolaborasi juga untuk bekerja secara remote ya, untuk bekerja dengan orang lain di dunia, nggak peduli jaraknya berapa gitu, nggak peduli waktunya harus cepat atau enggak, karena internet bisa dengan cepat gitu ya, informasinya bisa terkirim dengan cepat secara relatif ya. Kemudian juga untuk play game ya, online game, untuk education juga ya, untuk sekolah online, ataupun untuk entertainment ya, kita nonton Netflix, kita nonton YouTube, Disney, Hotstar gitu dan sebagainya. Kemudian ada lagi remote access ya. Jadi kita bisa mengakses komputer secara remote. Jadi kalau di sektor IT ya di sebuah perusahaan, sering kali kita
akan melakukan akses ke dalam server perusahaan gitu. Dan server perusahaan biasanya ada di dalam data center ya teman-teman. Ada dalam data center. Dan yang bisa masuk ke data center ini hanya orang tertentu saja gitu. Nggak bisa semua orang masuk ke data center ya. Bahkan programmer pun nggak bisa masuk biasanya ya. Yang bisa masuk hanya admin aja. Nah, jadi gimana cara kita apa ya? Karena komputer-komputer ini kan ada di dalam server ya, di dalam data center. Tapi gimana kita mengaksesnya gitu? Kalau kita nggak boleh masuk ke dalam data center, ya ada namanya remote access. Jadi data center ini bisa kita akses secara remote dari rumah. Kita bisa mengakses komputer ini yang di data center atau namanya server ya. Server sama komputer itu mirip-mirip ya, hampir sama. Komputer itu adalah lebih umumnya, server itu lebih spesifik ya. Jadi ya gitu. Remote access kita bisa mengakses dari rumah, mengakses dari tempat kerja kita ya, workspace kita tanpa harus masuk ke dalam data center. Itu kita bisa mengakses servernya. Kemudian IoT seperti yang tadi gue jelaskan di content structure ya. IoT itu device-device yang biasanya kecil ya, biasanya ada sensornya ditaruh di lampu merah atau ditaruh di jalanan atau taruh di dunia nyata gitu ya, ditaruh di tempat-tempat yang mungkin gampang kena hujan, gampang kena panas ya. Ini digunakan biasanya untuk mengumpulkan data, real world data. Contoh seperti suhu, kelembapan dan sebagainya gitu ya. Ada sensornya biasanya IoT ini. Kemudian yang terakhir ada cloud computing ya. Jadi setelah apa ya? AWS, Amazon Web Service melakukan breakthrough ya, melakukan apa namanya, sebuah gebrakan dalam cloud computing. Jadi cloud computing ini idenya adalah dimana kita punya sebuah komputer ya, misalkan AWS ya. AWS punya sebuah komputer, bukan sebuah komputer sorry, ada banyak sekali komputer. Komputer itu bisa disewa-sewakan gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita kalau butuh server, kita nggak perlu beli. Kita nggak perlu beli server karena itu mahal banget. Kita bisa sewa lewat AWS gitu. Jadi untuk sewa resource seperti server, database, network dan sebagainya. Jadi kegunaan networking tuh sangat banyak ya teman-teman ya. Mungkin yang paling apa ya, yang paling kena di kita itu yang nomor 2 ini. Karena kita perlu komunikasi, information sharing dan collaboration. Oke. Nah, kita akan masuk ke hal yang lebih teknikal ya teman-teman. Jadi di sebuah networking itu ada namanya protokol ya. Protokol ini apa? Protokol itu adalah kumpulan dari aturan ya, rules dan kemudahan, convention atau standar gitu ya, yang mengatur bagaimana data itu dikirimkan atau diterima di dalam sebuah network. Ya, jadi protokol ini penting untuk berkomunikasi antara satu device dengan device yang lain, sistem juga satu sistem dengan sistem yang lain, dan aplikasi ya melalui internet dan network-network yang lainnya. Nah, protokol itu mendefinisikan sebuah proses untuk membuat connection, untuk memformat pesan-pesan, memastikan bahwa data itu nggak hilang gitu ya. Data itu tersampaikan 100% utuh gitu ya. Dan juga memanage network resource, meresolve error dan sebagainya. Jadi protokol itu gunanya apa sih? Gunanya itu sebagai standar ya. Paling paling penting itu standar. Keywordnya ya. Kata kuncinya adalah standar. Jadi misalkan ada device itu kan biasanya macam-macam ya manufacturernya. Ada device Apple, ada device Cisco, ada device Asus, HP. Nah, mereka ini kalau nggak ada protokol, ya nggak ada standarnya, mereka kan punya standar sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti in the end, laptop Asus akan bisa bekerja dengan device Asus atau Apple cuman bisa bekerja dengan device Apple dan ya betapa rumitnya ya kalau nggak ada protokol seperti itu.
Jadi protokol di sini gunanya untuk ini, dia punya aturan dan juga standar gitu ya. Jadi bisa lebih mudah gitu. Contohnya di sini ini satu komputer ya, sender. Jadi ada protokol, ada aturan-aturannya. Nah, kemudian ketika pesan itu sudah di apa ya? Misalkan sender mau mengirim pesan ya, message ke dalam receiver, ke suatu receiver atau penerima. Jadi pesan ini harus dilewatin oleh protokol ini dulu, ya. Jadi pesan ini formatnya harus mengikuti aturan-aturan ini, baru bisa dikirimkan. Dan receiver ini dia juga punya protokol yang sama ya dengan ini. Jadi dia tahu, oh ini pesan, uh, ini message-nya mengikuti protokol ini. Oke, gue akan melakukan sebaliknya supaya receiver mendapatkan message yang asli gitu ya. Jadi protokol gunanya untuk itu, supaya sender sama receiver dia bisa memiliki satu bahasa yang sama gitu ya. Meskipun mungkin ini beda ya, misalkan ini Apple dan misalkan ini IBM gitu. Tapi mereka bisa saling berkomunikasi ya. That's uh, that's what protocol is gitu. Nah, kemudian data communication. Jadi kita tahu ya kalau di komputer ya, di modul computing ya. Komputer itu semuanya adalah binary. Semuanya antara 0 atau 1 ya, 0 or 1. Nah, jadi ketika komputer di sini ya, ini let's say ini sebuah komputer ya, source. Nah, misalkan dia mau mengirim ke sebuah destination di sini ya. Ini juga komputer ya, teman-teman. Nah, yang pertama, ketika kita mau mengirimkan data ya ke suatu komputer yang lain, data kita kan pasti di store atau disimpan secara binary kan ya, 0 atau 1. Jadi itu adalah namanya digital. Ya. Dan ini bentuknya biasanya kalau kita mengirimkan suatu message di dalam komputer networking, bentuknya adalah stream atau aliran. Jadi gimana caranya kita mengirim binary itu 0101 ya, 01 ke sebuah receiver. Biasanya kita akan mengirimkan ini dalam bentuk aliran gitu ya. Jadi nanti um, nolnya dulu yang dikirim, terus 1, terus 0, gampangnya gitu ya, terus 1. Jadi nggak semua apa ya, nggak semua data itu langsung dilempar gitu ya, nggak semua data itu langsung dikasih ke destination. Jadi bentuknya stream atau aliran. Ya, jadi pelan-pelan pelan-pelan ya. Jadi satu-satu gitu. Nah, kemudian dari digital bit stream ya, ini nanti dia di-convert ke analog signal gitu ya. Di-convert oleh namanya transmitter ya. Nah, kemudian ini adalah kabelnya ya atau mediumnya, medium uh, alat gimana message dari source ke destination itu dikirimkan gitu. Medium ini bisa aja kabel, bisa aja misalkan WiFi. Kalau WiFi berarti mediumnya adalah udara gitu ya. Karena wireless. Ya. Jadi bisa aja let's say ini kabel ya. Kabel itu pakai analog signal semua, teman-teman ya. Jadi kabel itu nggak ada yang digital, semuanya analog. Begitu juga dengan udara ya. Udara semuanya pakai analog. Digital ini hanya representasi dari sebuah komputer aja gitu. Jadi di luar komputer semuanya analog gitu ya. Kemudian dari analog signal dari sini akan dikonvert lagi jadi digital di dalam receivernya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ketika kita mau mengirimkan sesuatu bentuknya digital, tapi ketika sesuatu itu sedang OTW ya, sedang on the way, sedang pengiriman ke destination, dia itu bentuknya analog. Kemudian ketika sampai destination, dia diubah lagi jadi digital supaya destinationnya atau receiver penerima itu bisa mengerti ya, bisa mengerti message-nya apa. Kemudian ada namanya data flow juga. Ya, data flow itu ada 3 macam ya. Ada simplex, half duplex, full duplex. Jadi kalau simplex itu satu arah aja gitu ya. Contohnya dari komputer ke monitor ya. Jadi dari komputer ke monitor datanya hanya satu arah ya. Jadi dari komputer hanya ke monitor aja.
Jadi monitor itu nggak kirim data apapun ke komputer gitu teman-teman. Ya, karena kan monitor tujuannya hanya untuk menampilkan data ya. Jadi oleh karena itu pengiriman datanya hanya searah gitu ya. Contoh lain seperti televisi, radio juga ya. Ketika kita lihat televisi, kita nggak bisa berkomunikasi dengan TV itu ya. Itu hanya searah. Radio juga searah gitu. Ya mungkin kita bisa berkomunikasi ya dengan presenter radio atau MC di televisi dengan telepon ya. Tapi itu hal yang lain gitu ya. Bukan 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 TV-nya, tapi kan lewat telepon ya. Tapi kalau secara TV sendiri dia simplex atau searah gitu. Kemudian ada namanya half duplex. Half duplex itu dua arah ya, kiri bisa ke sini dan bisa ke sini. Tapi dia nggak bisa melakukan itu secara bersamaan. Ya, contohnya walkie-talkie. Ya, kalau kalian pernah coba walkie-talkie ya, biasanya kita bawa satu walkie-talkie, kemudian orang lain bawa walkie-talkie. Ketika kita ngomong, ya, kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa ngomong barengan gitu, antara satu dengar atau satu berbicara gitu ya, nggak bisa barengan. Beda halnya dengan handphone ya. Kalau kita misalkan lagi telepon lewat WA atau video call ya, Microsoft Teams, video call, kita bisa sambil ngomong, sambil dengerin juga gitu ya. Itu namanya full duplex. Ya, jadi ada simplex, half duplex, full duplex. Oke, harusnya udah jelas ya teman-teman. Kemudian next ada network topologies ya. Jadi di computer networking ya, ada beberapa topologi ya teman-teman. Yang pertama ada mesh. Mesh ini topologi di mana komputer-komputer, ya stationnya komputer ya, itu saling terhubung satu sama lain ya. Ini kabel. Jadi satu station terhubung ke setiap station yang lain gitu. Itu namanya adalah mesh topologi. Kelebihannya itu nggak ada traffic problem. Kenapa demikian? Karena ketika satu station ya, station pertama dia mau kirim ke station ketiga gitu, dia hanya bergantung ke satu line ini gitu. Jadi nggak apa ya, jadi ini akan lancar, nggak akan macet gitu ya. Bayangin aja ketika ini sama kayak jalanan ya, mungkin di Jakarta atau di mana. Ketika jalanan ini penuh dengan orang, dia akan macet. Tapi ketika jalan ini apa ya, dedicated gitu ya, cuman dari rumah kalian langsung ke kantor gitu, benar-benar dari rumah kalian ke kantor, jalan tersebut pasti akan sepi gitu ya, nggak akan macet. Karena ya kurang populer jalanan ini gitu. Nah, kemudian privacy dan security juga kelebihannya. Kenapa gitu? Karena ketika satu ini kena hack gitu ya, atau yang satu kena down, atau yang satu ini down ya, yang lain nggak akan ke impact gitu. Season 1 dengan season 2, dia akan bisa berkomunikasi. Ya, nggak peduli nih, ini mau on atau mau nggak on atau mau mati. Ini akan tetap berkomunikasi satu dengan dua. Ya. Tapi kekurangannya adalah installation yang susah gitu ya. Ini ada 5 station. Bayangkan kalau ada misalkan 100 station, ada berapa kabel yang harus dihubungkan gitu ya. Ada rumusnya sih ini ya. Rumusnya adalah N-1 kali N bagi 2. Ya. N itu adalah jumlah stationnya, dan ini adalah jumlah kabelnya berapa gitu ya. Kemudian expensive, ya pastinya lebih mahal ya, karena kabelnya perlu banyak banget. Kemudian star, ya star ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada satu device yang fungsi sebagai hub. Ya, ini berbeda role dengan station-station ini gitu ya. Ini bukan komputer ya, mostly bukan komputer. Biasanya namanya adalah switch. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, ini adalah komputer ya, station ini. Nah, stationnya itu connect ke hub atau switch ya. Jadi hub ini dia mengirim data ke semua station. Oh, oke, ini nanti aja ya. Ini nanti di 2 video lagi kita akan bahas tentang hub versus switch. Kita tapi di sini fokus ke topologinya dulu. Ini adalah star topologi ya. Jadi ada satu yang terpusat seperti ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya
lebih murah daripada mesh karena kabelnya cuma 4 gitu ya. Konfigurasinya juga lebih gampang. Fault tolerance juga bagus ya. Karena apa? Karena ketika satu ini mati, ya. Ketika satu kabel ini putus, yang lain juga yang lain nggak ikut kena gitu. Yang lain juga tetap tersambung. Tapi kekurangannya adalah semua ini bergantung ke hub ya. Jadi ketika ini kena hack, semuanya bisa kena gitu. Atau ini down ya, hubnya down, semua station tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian ada namanya bus ya. Bus ini simple ya teman-teman. Cuma satu kabel aja, satu kabel. Terus ini connect ke satu komputer, connect ke satu komputer gitu. Kelebihannya ya, of course, ini kabelnya cuma satu. Jadi sangat murah dan simple. Cara apply-nya juga simple gitu. Tapi kekurangannya juga banyak nih ya. Komputernya pasti limited karena kabel ini panjangnya juga nggak mungkin sepanjang itu gitu ya. Karena kabel itu sinyalnya nggak akan baik ketika stationnya itu terlalu jauh dari sender gitu. Jadi station ini dengan ini pasti akan lebih kuat sinyalnya daripada station ini dengan ini. Ya, karena bisa aja sinyalnya tuh hilang di tengah-tengah. Oke. Kemudian kekurangannya adalah slow network juga karena data collision. Jadi bayangkan ketika session ini, session 1 ya, ini 2, ini 3, dia mau kirim ke 3 lewat sini kan. Tapi di waktu yang sama, 2 juga mau kirim ke 3. Jadi ini collision di tengah-tengah, tabrakan gitu ya. Kalau tabrakan gimana? Kalau tabrakan nanti masing-masing station akan menunggu ya. Masing-masing station akan menunggu dengan waktu yang berbeda, kemudian dicoba lagi. Kalau tabrakan nunggu lagi gitu ya. Jadi jatuhnya lebih lambat gitu. Ya. Kemudian fault tolerance-nya juga jelek ya. Ketika kabel ini damage, satu ini putus, yang lain juga station lain juga nggak akan bisa berkomunikasi gitu ya. Karena satu kabel ini harus tersambung. Ya, harus kesambung. Mungkin ini putus di tengah-tengah. Mungkin kalian lihat 2 sama 3 masih kehubung, tapi nggak bisa ya teman-teman. Kalau di sini nggak ada kabel N-nya, dia juga nggak akan bisa berkomunikasi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bukan terakhir ya, masih ada satu lagi. Ini ada ring. Jadi ring itu kurang lebih mirip seperti bus ya. Tapi kabelnya itu melingkar aja gitu. Keuntungannya adalah less cabling is installation, sama kayak bus. Kekurangannya juga sama kayak bus ya. Transmisinya lambat. Fault tolerance juga ketika satu ini damage, semuanya nggak bisa saling berkomunikasi gitu. Collision juga bisa terjadi di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir ada hybrid ya. Hybrid itu bisa gabungan. Contoh di sini gabungan antara star sama hub ya. Kombinasi dari berbagai topologi. Nah, ketika kita mau memilih topologi atau hybrid topologi, kita harus mengkonsiderasi cost-nya, ya, biayanya berapa, kemudahan instalasinya, kemudahan maintenance-nya, kemudian fault tolerance-nya gitu. Jadi kalau hub di sini, ya misalkan ini satu kabel ini mati, ya putus, ini yang ini mereka kan tidak bisa komunikasi gitu, ya bisa dibantu oleh hub ini gitu. Tapi ketika hub ini mati ya, mungkin ini tetap bisa komunikasi gitu. Jadi ada apa ya, trade off-nya ya, ada pro dan cons-nya di topologi ini. Ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video yang pertama. Kita belajar mengenai mengapa kita perlu networking, kemudian protokol itu apa, kemudian topologi, berbagai macam topologi dan kelebihan kekurangannya. Next video kita bahas tentang kabel ya. Tentang kabel-kabel, ya apa aja yang digunakan ya kabel-kabel untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Oke, itu aja teman-teman. Thank you udah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.